Bisa dibahas dulu itu Pak Rektor. Ini luar biasa Iya. Pak. JMB TLP. Iya. Luar biasa kan itu ya. Gelanggang masyarakat Bawah tanah Hulu Palopo. Luar Iya. biasa. Iya. Memang yang kita butuhkan adalah kebersamaan. Halo sahabat Ratona Solusi. Selamat datang kembali di podcast Ratona Solusi. Hari ini kita kedatangan 3 orang tamu yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Pak Dani Pamanto, ya, Ketua IKA Unhas Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Wali Kota Makassar. Gimana kabarnya Pak? Assalamualaikum Pak Lopo, Alhamdulillah baik, terhormat bisa dengan Opu dan Pak Rektor Ya. di Ratona Solusi ini. Ya. Oke, kemudian saya perkenalkan juga orang tua kita, Bapak Haji Yuras Amir yang saat ini adalah Wali Kota Palopo. Gimana kabarnya Pak Wali? Alhamdulillah sehat nak. Ya, alhamdulillah. Kemudian di samping kiri saya ada juga Pak Rektor Unanda, ya, Bapak Dr. Anas Boceng, ya, Kakanda kita. Gimana kabarnya Kakanda? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Iya. Jadi ini kesempatan yang sebenarnya kita kejar-kejaran ya di tengah waktu yang sangat terbatas karena kebetulan hari ini Pak Dani Pamanto itu ke Palopo dalam rangka pelantikan pengurus IKA Kota Palopo. Jadi di tengah kesibukan beliau kita culik ini, kita pertemukan antara dua wali kota sekaligus langsung di Ratona Solusi. Kemudian ada Pak Rektor juga kita ajak untuk sama-sama kita bincang. Mungkin ya durasi sekitar 15 menitan ini karena kita dibatasi waktu. Karena setelah ini akan ke gedung Sauden Raya lagi untuk melakukan pelantikan. Nah, ada beberapa hal yang tadi, karena kita tadi sebelum diskusi di Ratona ini, kita juga sudah ada bincang sambil diskusi di salah satu warkop yang ada di Kota Palopo. Dan tadi Pak Dani sudah banyak cerita tentang Makassar Metaverse, ya. Metaverse, sesuatu yang tadi dijelaskan panjang lebar. Ternyata memang sebuah terobosan yang sangat baru digunakan di dalam dunia pemerintahan gitu. Yang saya ingin kejar dalam aspek yang lain ini. Saya lihat ini sekarang ini tidak apa-apa ya di luar konteks IKA karena boleh. yang IKA nanti kita bicara di sana itu di acara pelantikan. Saya ingin tanya menyangkut yang saya lihat ini banyak sekarang baliho itu Pak Dani yang bertebaran dengan ada kalimat kita semakin baik atau apa itu? Baik untuk semua. Baik untuk semua gitu. Nah, saya ingin ke situ tapi sebelum saya mau bikin komparasi dulu. Saya pernah baca satu buku dari Jim Collins itu judulnya Good to Great. Ya. Gitu. Jadi mungkin kira-kira artinya dari baik menjadi hebat. Nah, apakah seperti itu yang dimaksud itu? Jadi sebenarnya kata baik untuk semua itu saya temukan, jadi bukan saya yang bikin. Iya. Dari temukan dari pengalaman saya menjelang akhirnya 2 periode ini. Iya. Rupanya di Sulawesi Selatan ini secara perimbangan equilibrium peran-peran masing-masing kabupaten kota, etnik dan agama itu mesti memang diperankan menurut anatomi. Nah, sehingga orang dapat peran, bukan diperankan berdasarkan administrasi. Karena kalau administratif, maka kita selalu bicara besar kecilnya suatu daerah. Jumlah penduduk. Jadi sangat kapitalis cara kita berpikir. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang anatomi Sulawesi Selatan dan perannya, maka kuncinya adalah baik untuk semua. Artinya sekecil apapun daerahnya. Tapi itu adalah otak volumenya kecil. Tapi dia sangat menentukan hidup matinya dan sehat tidaknya sebuah tubuh manusia. Kecil tapi sebenarnya punya kapasitas menyimpan yang sangat besar. Bisa misalnya seperti mulut misalnya, kecil mulut. Tapi kalau dengan mulut kemampuan orang kan dilihat di situ. Jadi itu kenapa dan itu saya temukan justru dari tokoh-tokoh masyarakat bahwa
apa yang saya jalankan di Makassar secara ikhlas. Jadi saya Iya. tidak bikin-bikin judulnya, tidak. Iya. Mereka bilang bahwa itu baik untuk semua. Iya. Nah, makanya baliho itu macam-macam gambarnya, macam-macam desainnya, Iya. karena belum ada dari saya. Oh. Itu betul-betul murni dari komunitas Iya. yang menyemangati saya, menyemangati saya untuk berbuat lebih besar. Iya. Nah, kira-kira itu. Saya sendiri belum foto, Iya. itu foto-foto lama, Pak. Iya. Kemudian desainnya pun macam-macam. Iya. Ada yang biru, ada yang orange, ada yang hitam, ada yang putih. Iya. Saya biarkan saja supaya biarkan mereka berkreasi, berapresiasi dan berinisiatif, ya, supaya semangat ini ya saya kira berdasarkan kepentingan semua, ya, kata semua itu for all itu. Oke. Saya ingin dalam perspektif saya ya, dalam pandangan saya, seperti saya katakan tadi bahwa ada satu buku yang menulis tentang baik menjadi hebat, Hebat, ya. good to great. Dan di buku itu ada beberapa perbandingan-perbandingan yang dilakukan oleh Jim Collins. Misalkan, kenapa misalkan dunia pendidikan kita itu belum bisa maju karena kita merasa cukup puas hanya sekedar menjadi baik. Benar. Sekolah kita cukup menjadi baik, guru-guru kita cukup menjadi baik, tapi tidak hebat gitu. Betul. Rumah sakit kita juga seperti itu dilihat. Bahkan di kehidupan masyarakat kita seperti kecenderungan kita merasa cukup hanya untuk sekedar menjadi baik. Sementara dalam perspektif tersebut, baik itu hanya membuat kita menjadi lamban dan tertinggal. Makanya mesti kita buster sedikit agar baik ini bisa menjadi hebat. Bagaimana menurut pandangan Nah, Pak Dhani? itulah kenapa kita paradigm kita melihat suatu wilayah kalau kita ingin maju, jangan dilihat administrasinya. Karena kalau kita lihat administrasi, maka tadi jumlah penduduk dan luas wilayah. Maka kita hanya berpikir seperti itu. Tapi kita harus lihat kehebatannya, keunggulannya. Karena kita mendapatkan keunggulan di situ, kemudian kita akumulasikan dalam keunggulan-keunggulan anatomis. Apa hebatnya Palopo? Terus apa hebatnya Luwu Utara, Luwu Timur? Apa hebatnya Makassar? Itu dikolaborasikan dalam bentuk orkestrasi, maka dia akan hebat. Kita bisa bikin apa saja, lagu apa saja, orkestra apa saja. Yang merupakan orkestrasi yang sesuai apa yang kita inginkan ke depan. Nah, sehingga kalau misalnya tadinya kita bernyanyi sendiri-sendiri akan vals, tapi dengan instrumen yang beragam dengan keunggulan masing-masing akan menghasilkan sebuah konser orkestrasi dengan konser yang bisa memukau semua orang. Oh, keren. Keren. Ya, sayang nanti Pak kita akan minta waktu untuk bicara khusus tentang metaverse di podcast ini karena waktu kita sangat terbatas. Yang jelas saya bahagia ya. Kenapa? Karena dua orang yang saya anggap selalu berpikir tentang grassroots atau masyarakat bawah. Pak Dhani kan dikenal dengan anak lorong gitu. Anak lorong ya. Itu bahkan sudah ada bukunya ini, Lorong Wisata ini. Saya lihat dikasih judul. Kemudian di samping Pak Wali Kota Makassar ini ada juga Wali Kota Palopo yang selalu pikiran itu dicurahkan ke masyarakat bawah. Sampai kemarin timbul satu ide dan langsung dieksekusi, dan memang beliau itu karakternya dari dulu gitu. Ada satu lembaga yang dibuat yang namanya Gelanggang Masyarakat Bawah, Tanah Luwu. Nah, yang saya mau tanyakan ke Pak Wali, tapi sebelum saya tanya itu, saya mau tanya dulu satu hal yang penting ini sebenarnya. Kita tahu di Pantai Losari itu kan ada space-space yang ada tulisan apa itu, Toraja apa. Apakah tidak memungkinkan nanti kita kasih juga Palopo di situ? Lu atau Jadi insya Allah tahun ini juga Pantai Losari akan direnovasi. Desainnya bagus, dia ditinggikan. Jadi kita akan buat bukit-bukit dengan hutan buatan di situ. Keren. Platformnya juga tambah besar. Di tengah ada mall, di bawah parkirnya oke. Seluruh restoran untuk Kota Makan Enak semua akan berjejer di situ. Kelasnya internasional. Dan yang tadinya masih diakomodir hanya 4 etnik,
kita akan akomodir semua kultur-kultur di Sulawesi Selatan, iya. termasuk Luwu, Iya. ya termasuk Ajata Pareng, Iya. termasuk Masan Rempulu. Iya. Kita akan membuat sebuah spot, Iya. tapi sebenarnya saya lebih ke spot-spot kabupaten kota, spot Palopo apa, tapi dalam space Luwu misalnya, Iya. sehingga proses kultur dan subkulturnya itu orang bisa lihat di situ. Iya. Kira-kira di katalog of South Sulawesi lah. Kalau orang sebelum ke Palopo, dia ke Pantai Losari, dia sudah tahu itu apa itu Palopo. Iya. Dan saya kira Palopo dengan peran-peran dalam sejarah, kita tahu Lagaligo, kita Sawari Gading, kita punya Tuluk Bone, itu peran-peran sejarah. Peran-peran ekonomi hari ini, di sinilah tempatnya semua kekayaan. Ya, termasuk yang mineral. tadi sempat Pak Dani singgung, misalkan salah satu fungsi metaverse itu untuk tetap bisa menjaga kesejarahan kita, Iya, masa sejarah lalu kita. masa lalu Iya, kita. termasuk bahasa-bahasa daerah juga nanti Iya, mungkin di situ ya. Karena iya. beberapa tempat saya lihat biasanya anak-anak itu sudah tidak menggunakan bahasa daerah itu. Betul. Takutnya nanti ini bisa punah ini beberapa bahasa daerah kita. Oke, Iya. saya pikir begitu ke depannya. Siap. Nah, sekarang ke Pak Wali Kota Palopo, gelanggang masyarakat bawah. Karena hatinya Pak Wali Kota Palopo ini tidak pernah bisa lepas dari masyarakat Roots, bawah. akar. Akar. Pohon Gitu. bagaimanapun besarnya, akarnya tidak kuat, dia akan runtuh. Iya. Nah, pikirannya beliau Ya, begitu ya. itu yang kita mau dengar dari Pak Wali itu. Karena memang dia selalu bahasanya pun bahasa rakyat. Stylenya style rakyat. Jadi semua serba rakyat. Tapi berhasil jadi wali kota dan ini sudah periode kedua. Silakan Pak Wali. Kasih. Jadi mumpung nggak ada Pak Wali Kota Makassar di sini, tentu saya berterima kasih sekali atas kehadiran Pak Wali di sini. Bisa. Ya, kehadiran Pak Wali Kota di Makassar di sini karena bagaimanapun juga Iya. diminta atau tidak minta, ya Kota Makassar itu ibu kota provinsi Iya. Sulawesi Selatan. Iya. Yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti harus kita merasakan sesuatu yang lebih bagus di sana daripada di sini. Iya. Khusus untuk gerakan masyarakat bawah yang saya canangkan di Kota Palopo ini, Iya. setelah saya memperhatikan banyak hal, Iya. bahwa ternyata harus ada kata perdamaian yang harus diangkat ke permukaan. Kata perdamaian. Ya, perdamaian. Maksudnya itu Iya. Pak Wali? Karena ini makanya ini Ratona ini Iya. ya saya kasih solusi. Solusi. Semua hal harus ada solusinya. Iya. Ya. Jadi jangan hanya dipertengkarkan tapi tidak ada Tidak ada jalan keluar. solusinya. Dan ini yang merusak. Ini Iya. yang merusak. Iya. Dan sebenarnya tidak salah. Orang pintar semua. Iya. Si A menganggap dirinya pintar, Iya. berlebihan dan sebagainya. Tidak ada yang memikirkan bagaimana supaya ada solusi semuanya ini. Iya. Nah, untuk itu saya sebagai orang tua, Iya. ya sebagai satu sekaligus sebagai wali kota, Iya. satu contoh saja. Iya. Barangkali ada keluarga kita yang pimpinan partai di mana, di daerah di mana, pimpinan apa di mana, Iya. datang di Palopo. Iya. Bisa-bisa masyarakat keluarganya sendiri tidak menghirau. Iya. Karena dia lihat, oh partainya, Iya. partainya, partai A, partai B, Partainya berbeda. berbeda. Iya. Ya, padahal kita tinggalkan bahwa kita adalah masyarakat tanah luwu semua ini. Ya, begitu. Iya. Jadi mari kita tinggalkan itu, kita kembali kepada ya apa namanya itu, apa yang selama ini kita diajarkan oleh leluhur kita. Iya. Contoh soal beliau Pak Wali datang di sini. Iya. Ya, karena dia datang sebagai Ika, Iya. ya insya Allah semua orang ramai-ramai Ika. Iya. Cuma Iya. kalau hanya Ika, Iya. ya di Palopo ini ya paling banyak 1.000. Iya. Tapi kalau sudah digabung ini, Kalau datang sebagai partai,
Ya, kalau sesuai partai juga begitu. Suka tidak suka. Ya, Cocok tidak cocok. ya. Tapi ini juga satu sekaligus mengembalikan Iya. perasaan bersatunya orang Luwu. Iya. Barangkali kenapa banyak hal yang sudah dipikirkan dari dulu oleh masyarakat Tanah Luwu ini tidak bisa terwujud. Iya. Karena sudah masing-masing menekuni apa yang modern ini. Iya. Mari kita kembali kepada masing-masing perintah leluhur kita. Iya. Oh. Iya. Ya, insya Allah tujuan kita akan apalagi kalau seperti Pak Iya. Dani ini bisa ada nasib jadi gubernur misalnya. Amin. Misalnya ya. Apa salahnya kalau melalui beliau Iya. toh bisa menghargai pendapat orang lu. Iya. Ya toh. Sudah ada doa itu dari Pak Wali Kota Palopo. Siapa tahu ya, siapa Iya, tahu. iya, siapa tahu. Iya. Ya toh. Iya, benar. Bisa saja melalui tangan beliau, kaki beliau, mulut beliau Iya. barangkali bisa nyambung ke orang-orang yang berkompeten dalam persoalan yang seperti yang kita inginkan. Iya. Nggak usah saya sebut apa yang kita Ya menarik Pak Wali. Tapi kita dibatasi waktu ini. saya kira Saya minta 2 menit, 3 menit tarik Kakandaku. Kasih komen terhadap dua apa namanya tadi dari Pak Wali Kota Makassar dan Pak Wali Kota Palopo. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Iya. Menarik ini dua wali kota kita tampilkan bersama-sama, Iya. kita dengarkan harapan-harapan Dengan kaos yang sebetulnya. sama. Itu yang semua katakan. Itu yang kan bisa dibahas dulu itu Pak Rektor. Ini luar biasa Iya. Pak. GMB TLP. Iya. Luar biasa kan itu, ya. Gelanggang masyarakat Bahwa tanah Luwu Luwu Palopo. Palopo. Luar Iya. biasa. Iya. Memang yang kita butuhkan adalah kebersamaan. Iya. Jangan bercerai-berai. Tadi juga saya sampaikan Iya. dan saya pesankan kepada Ketua IKA, Pak Dani Pomanto, bahwa yang perlu dijaga oleh IKA ini adalah jangan ada percerai-beraian di antara sesama keluarga besar alumni Universitas Hasanuddin. Ya. Kenapa? Saya titipkan juga tadi Pak Wali Kota Palopo kepada beliau bahwa UNAS ini tidak boleh merasa berdiri sendiri. Iya. Tidak boleh merasa bahwa dia yang kuat. Iya. Seperti harapan Pak Wali Kota. Iya. Tetapi UNAS ini harus mengakui bahwa di setiap daerah itu ada anak-anaknya. Ya, yang menarik tadi Pak Rektor waktu pagi kita Ya. diskusi menyebut istilah UNHAS itu adalah ibu dan bapak. Ibu dan bapak. Atau ada nama lain. Iya. UNAS itu baik untuk semua. Baik. Dan memang harus begitu. Dia harus begitu. Baik untuk semua. UNHAS itu baik untuk semua. Memang UNAS itu akan lebih baik lagi manakala Iya. Merangkum. mitra alumni-alumninya mampu dirangkul dengan sebaik-baiknya. Iya. Kenapa? Karena memang di dalam akreditasi institusi, akreditasi program studi dipersyaratkan adanya thesis study itu. Oh, Iya. oke. Ada namanya penelusuran alumni-alumni kita. Oh, oke. Siapa yang bertanggung jawab itu? Tentu yang bertanggung jawab adalah alumni-alumni kita. Iya. Tentu di bawah Pak Dani Iya. Pomanto selaku Ketua IKA UNHAS di wilayah Sulawesi Selatan. Iya. Gitu kan? Kalau tanpa keterlibatan beliau, UNHAS kan pasti akan kesulitan. Iya. Di mana alumni-alumninya bekerja, ada berapa orang, posisinya sebagai apa. Iya. Itu kan semua yang diperlukan ya di dalam mengangkat tadi itu UNHAS lebih baik. Akreditasinya mungkin tadinya dari baik, kemudian menjadi sangat baik, kemudian unggul, kemudian internasional. Itulah yang diharapkan sebetulnya ada loncatan-loncatan Dan tingkatan. terakhir satu, Pak Wali Kota Palopo, saya pikir juga baik terhadap Unanda. Baik, luar biasa. Perlu bisa. Pak Wali Kota dengan Unanda sudah kompak itu Pak, sudah kompak. Dan saya kira betul itu. Iya. Pak Wali Kota yang perlu dipelihara adalah perguruan tinggi itu. Iya. Sebagai sumber daya manusia, pemikir, ya Bahkan sangat baik jadi Pak sangat Wali baik, Kota sangat terhadap baik. Unanda. Selama ini
Kami berkoordinasi, berkomunikasi dengan Iya. baik. Kan intinya di situ, Pak. Iya, siap. Komunikasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi tidak boleh putus. Iya. Iya kan? Oke. Kita ini adalah bawahan, Pak. Iya. Ya, wali kota adalah pimpinan kita. Iya. Pemerintah kita. Siapa yang mau jaga kita punya Iya. kalau bukan kita? Siap. Nih. Maaf Kakanda. Iya. Sangat menarik ya Pak Dani, Iya. Pak Wali Kota Palopo, Pak Rektor. Ini sebenarnya kita baru mau naik ke puncak, tapi dari tadi di sana dikode kan, mungkin di sana udah nunggu. Baik. Ya, biar enggak apa-apa ya, supaya penasaran. Nanti lain kali kita sambung lagi dengan bahasan yang lebih kita pertajam gitu. Karena di sana juga sudah nunggu itu. Ya. Jadi terima kasih saya ucapkan Terima atas kasih, kehadiran Pak di Palopo, Pak Dani Pemantau. Semoga berjalan lancar semua urusan ini. Setelah Palopo kemana lagi nih Pak? Kita pulang, tapi saya pulang besok subuh langsung berangkat lagi, Iya. tapi keluar kota ke luar daerah, bukan ke Sulawesi Selatan. Siap. Ya, karena tugas lain lagi. Ya. Oke, kemudian Pak Wali Kota, ada yang mau disampaikan atau? Saya kira sudah cukup. Iya, iya. Oke. Makasih Kakanda ya. Siap, siap. Ya. Baik, pemirsa, penonton podcast Ratona Solusi. Demikian bincang singkat kita tadi dengan Pak Dani Pemantau, Pak Yuda Samir, dan Pak Dr. Anas Boceng. Semoga bisa memberikan manfaat dan solusi bagi kita semua. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.